Shalom, selamat pagi semua teman-teman Bunda Kudus yang berada di Catholic Center maupun yang ada di Zoom. Pada pagi hari ini Bidoman sangat sukacita sekali bertemu dengan Anda untuk yang kesekian kalinya. Dan saya akan menyapa dulu teman-teman Zoom yang tetap setia di Zoom. Saya melihat di sini ada Ibu Katarina yang selalu ceria, dan kemudian Juli dari Padang, Pak Yoyo dari Kudus, Pak Adi, dan juga Pak Joni, salam jahe, dan Pak Rudi dari Jakarta, Agnes, teman kita yang masih tetap di Sydney, dan kemudian saya melihat juga saya tidak videonya banyak yang ditutup ya. Anyhow, untuk Anda semuanya yang masih tetap setia di Zoom, selamat bergabung kembali di Bindoman Bunda Kudus Bina Doa dan Firman. Pada pagi hari ini di Catholic Center kita bersama dengan semua teman-teman memakai seragam biru dan pink. Dan juga sangat berterima kasih sekali untuk Diakon Agustinus Hermawan yang nanti pada tanggal 21 Juni akan ditabiskan pada jam 5 sore di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Bagi umat, terima kasih. Saya mohon dukungan semua umat dan nanti bisa hadir ya untuk ikut mendukung dan mendoakan tentunya supaya tetap semangat. Dan pada pagi hari ini nanti Diakon Agustinus akan memberikan sharing firman Tuhan. Tetapi sebelumnya pada kesempatan ini kita sangat bersyukur sekali bahwa kita tetap mempunyai dua sahabat dari Orlando yang datang. Ibu Bue tidak datang di Zoom hari ini karena beliau ada di pesawat ya dari Hawaii menuju kembali ke Pennsylvania ya. Jadi dia masih di dalam pesawat sehingga agak sulit kalau ikut Zoom. Mungkin sebelum nanti kita omong-omong dengan sahabat kita ini, kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Mega bersama dengan teman-temannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Ervina, terima kasih juga Bunda Kudus. Saya percaya kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh berjumpa kembali, untuk kita boleh memuji Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan suaranya, firman Tuhan, untuk boleh membuka hati kita, untuk kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara-saudaraku ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Amin. Mari berikan tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Dia sungguh sangat baik, teramat baik. Saudara-saudara yang ada di Zoom boleh saling melambaikan tangannya. Sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mari saya undang Anda untuk boleh bangkit berdiri. Kita semua sama-sama menyatakan Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama. Tiada pernah berkesudahan kasih-Nya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Yes, angkat jempolnya. Sungguh sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Semua sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama dengan saya katakan ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, yang sebelah kiri katakan, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yes, sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya dari selama-lamanya sampai sampai selamanya, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus Yesus baik. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Dia sungguh baik, teramat baik untuk saudara dan saya. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau kami boleh memiliki Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mencintai kami. Kasih setiamu sungguh terbukti. Di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia mengasihi kami. Dan khususnya pagi hari ini kami boleh semakin merasakan betapa kasih-Mu luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di Catholic Center ini maupun di ruang Zoom, untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, menyenangkan Engkau. Dan sungguh kami boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu yang menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini Engkau sendiri yang melawat setiap kami. Engkau sendiri Tuhan yang bekerja di dalam diri kami, membukakan mata hati kami, telinga kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh boleh masuk di dalam hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu dan kuasa-Mu yang boleh bekerja untuk setiap kami. Ini kami Tuhan, kami persembahkan seluruh keberadaan diri kami, pindoman pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Kami naikkan doa kami, syukur kami ini di hadapan-Mu, hanya dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan selalu mengasihi setiap kita. Mari kita perhatikan bagaimana burung-burung di udara Tuhan pelihara. Terlebih lagi kita semua di tempat ini, Tuhan mengasihi kita. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu, kami bawa segala rasa syukur kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga agung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Terlebih lagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Oh, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, bahkan Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudaraku yang terkasih, saya pernah satu kali berada di satu titik yang terbawah. Saat itu saya tidak mempunyai makanan untuk bisa dimakan. Tidak ada beras, tidak ada uang sepeser pun. Tetapi Tuhan mengingatkan saya akan firman ini. Perhatikanlah burung-burung di udara. Tanpa menabur, tanpa menanam, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan satu ladang untuk mereka boleh makan. Mengingat firman ini, saya mengangkat tangan, saya mengatakan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memelihara kehidupan saya, Engkau memberikan saya kesehatan. Kalaupun hari ini tidak ada makanan, itu artinya saya belajar untuk berpuasa. Tapi saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir untuk saya. Selesai saya berdoa dan mengatakan amin, terdengar pintu rumah saya diketuk oleh seseorang. Saya menghampiri pintu itu dan membukanya. Ternyata itu adalah teman saya. Dia mengirimkan satu mangkuk capcay. Dia katakan saya masak ini dan ternyata lebih. Saya ingat akan Mega. Maka dia kirimkan itu ke rumah saya. Betapa Tuhan mengerti, Tuhan tahu, Tuhan apa yang kita butuhkan, dan Tuhan sungguh memelihara. Saya percaya kalau Tuhan lakukan itu kepada saya, apapun yang saat ini saudara perlukan, Tuhan tahu. Engkau butuh kesehatan, engkau butuh kesembuhan, engkau butuh pemulihan, engkau membutuhkan jalan keluar, Tuhan tahu. Mari saudara, kita boleh angkat tangan kita boleh angkat hati kita. Kita mau nyatakan, saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan berkati.
bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi kita mau nyatakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia sungguh Allah yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Saya percaya Tuhan juga mengasihi kita dengan kita boleh kedatangan saudara kita dari Orlando. Iya, saya silakan Bu Ervina. Terima kasih Mega, luar biasa sekali pujiannya. Saat ini Anda masih bersama dengan kami, dan satu hal lagi, kalau Selasa yang lalu di HKY di Gedung Maria, kita bersama dengan Bapak Teguh dan Ibu Gwen juga hadir ya. Dan pada hari ini Ibu Gwen masih di sini, tapi tentunya beda karena sudah seminggu di Surabaya bertemu dengan teman, keluarga. Kita akan ajak dia berbincang sebentar. Kami persilakan. Bagaimana ini Ibu Gwen? Ini Ibu Gwen luar biasa sekali. Kalau di Orlando itu suaminya Yung Han adalah seorang dokter gigi, anaknya 2, satu di Orlando, satu di Belanda, juga dokter gigi. Ibu Gwen ini juga dokter gigi tapi bagian higienis. Nah, sekarang ini coba ya, gimana rasanya setelah 1 minggu lebih ada di Surabaya khususnya? Kita kan sudah jalan-jalan. Seperti bermimpi. Oh, bermimpi? Iya. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Biasanya duduk di meja makan melihat Zoom gitu ya, seperti teman-teman yang lain. Yes, ya. Betul. Dia ngotot hari ini padahal waktunya sudah pendek sekali karena lusa udah akan kembali ke Orlando. Ya. Tapi kepingin lihat Catholic Center ini loh, karena biasanya di Zoom adanya Selalu di Catholic lihat Center. Tuhan yang berdiri di sini, di salib sini, sampai saya selalu tercengang dan selalu ingin tahu bagaimana rupanya gedung ini, siapa aja yang datang, siapa aja yang di sana. Sekarang saya awe-awe aja. Saya senang ketemu Vera, Haryati, Bu Aida, Bu Aida, Ibu Bu Vivi, Bu Muci, semua saya bilang Bu hai. Helena, Dan Ibu semoga Linda. Tuhan selalu memberkati kalian dengan adik saya yang di sini sebelah saya. Ini adik hampir sudah seperti sungguh-sungguh. Padahal kita hanya 3-4 tahun, Iya, 4 tahun 4 ya. tahun loh. Kemarin gimana di Bali? Iya makanya Surprise. surprise. Saya kemarin di Bali 2 hari, di surprise pagi-pagi dengan breakfast yang enak sekali di dalam kolam renang. Floating breakfast ya. Iya, saya sampai cuma berpikir, aduh alangkah bagusnya kalau Ervina ada di sini. Kita kok cuma berdiri di dalam pool. Berdiri ya ngambang-ngambang makan pancake. Lalu saya keluar dari situ, salin pakai hair dryer, saya jalan-jalan berbicara dengan Ibu Agnes yang sekarang ada di Sydney. Saya bicara dan berguyon-guyon. Saya sangat sayang dia tidak bisa hadir. Lalu tiba-tiba ada doorbell ringing. Ting tong. Saya pikir, aduh ada lagi orang nganterin makanan nih. Saya sampai pakai baju renang, masih basah-basah sedikit. Saya cuma inceng siapa ya di situ. Loh, Ervina. Surprise dia datang dengan Lily. Sampai saya nggak bisa percaya, sampai keluar air mata. Tapi nggak kelihatan, mungkin saya cuma dalam hati berasa sangat bersuka cita dan tak tahu bagaimana rasanya, senang sekali, happy. Ya, memang karena Sabtu itu Gwen pergi ke Bali, saya masih ada acara syukuran di Surabaya, masih nyanyi ya. Jadi minggu pagi-pagi saya ke Bali, setelah itu dia kaget, lalu saya ajak makan macam-macam. Dan saya di waktu dapat breakfast saya coba ingat, wah gimana
sinyalnya jelek, tapi tak pikir ya apa nih, coba aja ngebel. Saya ngebel, dia bilang, sorry enggak bisa, kamu enjoy aja. Loh, Ya, aku soalnya pikir aku di pesawat nanti ketahuan. nggak tahunya di pesawat lagi terbang ke Bali, saya nggak tahu apa-apa. Jadi sangat bersenang dan bersuka cita saya bisa ketemu Ervina dan ya begitu baik, sungguh lebih daripada adik. Iya. Heran saya. Lah, Terima terus kasih, mau Ervina. nanya, asalnya dulu di Surabaya, sudah berapa lama meninggalkan Surabaya? Saya sudah tinggalkan Surabaya dari tahun 71, Wow. sudah SMA Ke Belanda ya? ke Belanda, tinggal di situ 25 tahun. Wow. Lalu kok karena sudah mulai agak ya enggak tua tapi rasanya kok dingin selalu. Saya pikir suami saya bilang, "Ayo mau ke Amerika." Saya bilang, "Enggak mau." Saya takut enggak bisa omong, lalu orang enggak kenal semua jadi nothing for me, not for me I thought. So waktu kita berlibur sekali ke Orlando, saya lihat Disney, saya lihat banyak udara juga bagus, enak sekali 20 derajat Celcius. Lalu saya bilang sama suami saya, ya di sini saya senang tinggal di sini bolehlah, dan ada matahari. Jadi sejak itu dia bekerja keras untuk dapat green card, dan kok untungnya semua berjalan dengan bagus. Ujian juga lulus langsung. Dia terakhir yang sebagai orang luar negeri bisa ikut ujian negara dan juga lulus sekaligus. Semua berjalan dengan lancar. Saya tidak bisa mengerti, saya tiba-tiba sudah di Orlando, sakit geger. Sakit punggungnya ya, Punggung. semua kerja sendiri soalnya. Jadi angkat-angkat barang sampai ya bisa tinggal di Orlando. Lalu kita beli rumah dengan uang sisa uang yang kita dapat dari penjualan rumah di Holland, bisa tinggal di situ. Lalu kok untung bisa beli office juga dan bekerja berdua. Permulaannya ada banyak orang Amerika, saya nggak ngerti Inggris, sampai cuma bilang mesem-mesem, mantuk-mantuk. Lalu ya sudah, aku kerjain semua apa yang saya bisa jalani. Ya experience juga, lalu lama-lama aku mesti terima telepon seperti kelagep-kelagep. Tapi ngomong akhirnya, Inggris. akhirnya cocok juga ya. Sesudah 20 tahun loh baru bisa mulai mengerti dan tahu cara hidupnya orang Amerika itu gimana. Lalu pada suatu waktu ada famili jauh dari kita datang sebagai pasien. Ada Putu, ini Putu yang duduk di Ya, sini kami sekarang. persilakan Putu untuk sama-sama juga. Putu Ayo, ini juga kalau di sana mau menjadi asisten dokter gigi itu harus sekolah tidak kalah lamanya seperti dokter gigi karena dia harus meladenin semuanya. Nah, iya. Nah, Putu ini kebetulan jadi anak angkatnya Gwen, jadi berarti ponakanku juga. Kami persilakan Putu. Ayo maju. Putu ini luar biasa sekali, minta mic-nya. Anak saya ini sekarang anak adik. Putu Keluarga ini besar. dia yang mengadakan Zoom untuk umat di Orlando dan Tampa, dibina oleh Romo Vincent. Asalnya mana ya Romo Vincent itu? Romo Vincent itu asalnya dari Lampung, tapi bisa melayani di Saint Petersburg, Tampa. Nah, Florida. setiap 2 minggu sekali pagi-pagi ada Zoom-nya, mereka berkumpul, tidak banyak orang, tetapi Romo Vincent selalu memberikan pengajaran-pengajaran. Saya kalau lagi nggak males ya ikut di Zoom-nya mereka. Romo Vincent baik sekali, karena jauh di Indonesia, Romo Vincent pintar buat tempe ya. Iya, saya ingat. Selalu promosi tempe buatannya, itu luar biasa sekali. Mungkin Putu bagaimana ini, mamanya masih di sini ya. Makanya dia suka datang dan luar biasa sekali. Agak deketan Putu nggak apa-apa. Gimana kesannya sudah di Surabaya beberapa hari ini? Iya. Jadi pertama saya mengucap syukur dulu saya bisa sampai di Catholic Center. Ini yang pertama kali saya ada di Catholic Center. Aku juga loh. Sebelumnya hanya via Zoom, tapi sekarang puji Tuhan bisa berada physically di tempat ini. Itu bukan kekuatan saya sendiri, tapi semua itu campur tangan Tuhan. Kalau saya nggak bisa apa-apa kalau Tuhan nggak pernah ikut campur dalam hidup saya. Jadi saya masih ada
mama satu-satunya, adik sama papa saya sudah meninggal. Jadi saya sama mama karena kena stroke ya, jadi jalannya nggak terlalu oke gitu. Jadi nggak mungkin tinggal sendiri, karena itu saya taruh di nursing home yang di Kutisari. Tapi setiap tahun saya berusaha pulang, berusaha apa istilahnya mensupport ya, visit gitu, nyambangi istilahnya bahasa Surabayanya. Terus kalau sehari-hari ya saya biasanya video call dengan mama. Luar biasa sekali, Putu pelayanannya luar biasa sekali. Nanti Vera akan memberikan seragam Bunda Kudus. Siapa tahu ya, kalau Tuhan berkenan, kita dari komunitas Bunda Kudus akan sowan ke Orlando ya, untuk melayani. Bersama dengan Vini juga ikut ya, dan semua teman-teman kita bawa dalam doa, dan kita juga nabung supaya kita bisa pergi ke Orlando. Semuanya setuju nggak? Amin. Dukung doa teman-teman. Terima kasih. Sebentar, saya ketemu Putu di office tuh, tadinya belum kenal, saya pikir siapa ya dia, lantas kebetulan cari kerjaan, kita tolong dia untuk bekerja di office kita. Lalu lama-lama saya belum Katolik waktu itu, saya tanya-tanya sama dia terus, ya begitu terang dan begitu ceritanya begitu ya terharu, dan juga saya pingin tahu terus. Terus selalu saben kali kalau kerja udah ke sana, ke kamar sana, lari, Putu apa artinya itu? Tanya-tanya. Putu jadi terang ya untuk Gwen ya. Iya, bukan main. Ya, jadi kita saling membantu. Waktu itu kan Tante Gwen belum mengerti tentang Katolik, tapi ya saya berusaha membantu sebisa saya. Luar biasa. Siapa ngerti nanti kalau sudah ditabiskan Romo Agustinus yang akan mengukuhkan, karena beliau dari GKI kan, jadi bisa kukuhkan kalau di gereja Katolik kan bisa kan ya Romo? Romo, memang mau jadi Romo minggu depan. Iya. Terima kasih. Terima kasih untuk Gwen, terima kasih untuk Putu, terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan foto bersama. Tuhan memberkati Anda semuanya. Puji nama Tuhan, kita sungguh-sungguh boleh melihat kasih Tuhan sungguh luar biasa. Tidak terbatas oleh waktu, oleh jarak, ya kita semua boleh dipersatukan. Setiap hari kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Setiap hari kita boleh melihat kasih Tuhan. Bahkan setiap hari kita boleh melihat mujizat itu dinyatakan atas hidup kita. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau bawa hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Karena setiap hari Kau menyatakan cinta-Mu untuk setiap kami. Bahkan setiap hari Tuhan, kami boleh merasakan kuasa-Mu bekerja atas kami. Kami sungguh boleh melihat mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Kami angkat hati kami hanya untuk Engkau. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan.
kasih-Mu kasih-Mu setiap hari Tuhan. hari Kami boleh melihat kuasa-Mu Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. nyatakan sama-sama. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya undang Anda untuk boleh bangkit berdiri. Yesus, Inilah hati kami Tuhan. Kami sungguh mau mengasihi lebih Engkau. dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Inilah isi hati kami Tuhan. cinta Kau Kami sungguh mengasihi Engkau. segala yang ada. Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. 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 Tak ada yang lain, hanya Kau Yesus. Ku mau mengasihi-Mu lebih dari apapun. Hanya Yesus, Kau yang terindah, termanis. Kau segalanya bagiku. Yesus, hanya Kau segalanya bagiku. Sama-sama katakan, kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan, melebihi dari nyawa kami sendiri. Hanya Yesus, Engkau segalanya, Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku.
segalanya bagi kami Tuhan. Tak ada yang lain. Hanya Yesus yang termanis dan terindah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini, saat ini, inilah saat yang terindah di mana kami boleh duduk diam dan mendengarkan suara-Mu untuk menyapa setiap kami, untuk memulihkan hidup kami, untuk mengajar kami, untuk menegur kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau. Saat ini Tuhan, kami persembahkan anak-Mu yang terkasih, Diakon Agustinus Hermawan, ke dalam tangan-Mu. Biarlah saat ini Engkau mengurapi beliau, Engkau mengurapi mulut dan bibir beliau, sehingga apapun yang akan disampaikan itu sungguh-sungguh berasal daripada Engkau. Berkati setiap kami Tuhan, izinkan kami boleh memiliki hati seorang murid, sehingga kami sungguh-sungguh boleh diubahkan semakin menyerupai Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami sambut kebenaran firman-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Silakan Diakon. Terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk tim pujian yang begitu luar biasa. Ya, jadi pertama-tama saya ingin menyapa dulu yang mengikut Zoom. Halo. Ya. Ini pertama kali saya di sini juga seperti Tante Gwen. Pertama kalinya saya di Catholic Center. Walaupun saya tiba di Surabaya itu tahun 2010, ya, tapi baru kali ini saya ada di sini. Ya, jadi perkenalan singkat, saya nggak usah pakai ini. Jadi nama sudah disebut tadi, nama saya Diakon Agustinus Hermawan OP. Saya dari Ordo Dominican. Saat ini saya tugas di Redemptor Mundi. Di sini ada umat Redemptor Mundi juga, ada Ibu Linda, Ibu Rati. Mereka ini setia, ikut misa pagi, di sini pun ikut, ada Pak Yanuar juga. Ya, jadi saya di Paroki Redemptor Mundi. Cek. Tes, ya. Jadi saya baru kembali dari Filipina bulan Maret, jadi saya studi di Filipina, studi teologi S2 dan hingga Maret lalu setelah saya selesai S2 saya kembali ke Indonesia. Ya, dan untuk mempersiapkan tabisan 2 minggu lagi. Jadi mohon doanya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dibilang mengapa saya cerita dulu ya, boleh ya Bu ya. Jadi mengapa saya ingin menjadi pastor atau menjadi pastor? Sebenarnya ini bukan cita-cita saya waktu kecil. Jadi saya ini berasal dari keluarga biasa-biasa. Orang tua memang sudah ketika menikah secara Katolik, anak-anak juga dibaptis waktu bayi. Jadi kami berlima semua dibaptis waktu bayi. Tapi ya kami ke gereja hanya hari Minggu. Ke gereja hari Minggu pulang sudah seperti biasa, seperti kebanyakan umat. Jadi kami juga tidak begitu dekat dengan Romo, dengan kehidupan menggereja. Jadi akhirnya ketika saya lulus SMA, saya pun lanjut kuliah di Jakarta, di Tarumanegara, jurusan akuntansi. Selesai kuliah, saya bekerja kurang lebih selama 5 tahun sebagai akuntan juga di Jakarta. Tapi saya sudah ikut karismatik dari SMA. Waktu kebetulan saya SMA-nya di Cirebon, jadi kami sudah ada kelompok persekutuan doa. Jadi ketika saya ikut di sini, saya seperti nostalgia, kayak homecoming. Jadi nggak asing bagi saya untuk ikut persekutuan doa, dengar bahasa roh dan sebagainya dengan puji-pujian. Ini mengingatkan saya kembali. Jadi saya senang kalau diundang ke persekutuan doa karena memang dari SMA saya sudah ikut persekutuan doa. Tapi ketika kuliah karena memang jadwalnya sering bentrok, sering bolong-bolong ikut PD. Tapi setelah kerja saya ikut lagi aktif di persekutuan doa Mudika di Santo Kristoforus Grogol. Kalau Bapak Ibu tahu persekutuan doa PD Santo Stefanus. Iya, Benyamin Latu yang untuk yang dewasa, saya yang Mudikanya waktu itu. Iya, jadi ya siap pulang kerja daripada nganggur,
di kos nggak ngapa-ngapain, jadi ikut doa ikut PD jadi tim pelayanannya kurang lebih selama 5 tahun. Dan disitulah benih-benih panggilan ini mulai tumbuh. Jadi awalnya sih kan kalau PD itu mengadakan retret tuh susah ya, cari romo, cari sana sini susah romo. Jadi kita ini yang cowok-cowok udah ada salah satu jadi romo, jadi kalau kita ada PD gampang gitu. Itu sekedar berangkat dari candaan-candaan. Jadi akhirnya setelah dari situ, karena saya juga tim PD, jadi setiap kali ada event, mau ada retret, mau ada SHDR, kita diwajibkan untuk ngaku dosa, ikut misa pagi dan sebagainya. Disitulah benih-benih panggilan itu mulai hadir. Ketika lihat romo misa, kayaknya enak juga ya jadi romo ya, tinggal misa gitu. Rasanya seneng kalau lihat romo misa, homili, saya senang dengar homili romo. Jadi disitulah, dan puji Tuhan mungkin ini sudah jalannya, saya ketemu dengan Romo Adrian, mungkin Bapak Ibu kenal dengan Romo Adrian OP, dan waktu di Jakarta tahun 2008, setelah ketemu beliau kita banyak cerita-cerita, akhirnya ya singkat cerita, dia bilang pas tahun 2010 mulai dibuka seminari OP di Surabaya di Redemptor Mundi. Dia bilang kalau mau ya silakan coba, tapi tentu coba bukan sembarang coba, tapi coba dengan penuh tanggung jawab. Ya akhirnya setelah saya coba masuk, ya sampai sekarang puji Tuhan, jika saya masih bisa berdiri di sini tentu bukan kuat dan gagah saya, tapi karena memang semua ini karya Roh Kudus, karya Tuhan yang memampukan saya. Ya. Jadi begitu cerita singkat panggilan hidup saya, riwayat panggilan saya. Sebenarnya saya ini mau cerita apa ke Bapak Ibu semua? Ya, Bapak Ibu ini sudah lebih pengalaman daripada saya, umur saya mungkin setengahnya atau lebih ya. Rasanya Bapak Ibu ini lebih berpengalaman, apalagi soal nanti kita bahas 3 in 1 atau Bapa, Putra dan Roh Kudus. Rasanya Bapak Ibu ini sudah lebih jago-jago ya. Mengapa saya yakin bahwa walaupun usia boleh lanjut, tapi Tuhan tidak memandang usia. Di Alkitab bilang, hingga pemutih rambutmu, akulah tetap Tuhan. Dan kalau melihat ibu-ibu di oma-oma di sini ya, saya yakin sudah banyak yang jadi oma-oma. Jadi saya juga dulu punya oma, jadi saya ini tidak pernah menyepelekan atau mengkecilkan kuasa doa, apalagi doa seorang ibu, doa seorang oma. Jadi oma saya itu hingga akhir hidupnya dia tetap konghucu, ya tetap konghucu, tetap doa. Menjadi konghucu, tapi yang membuat saya tersentuh adalah setiap pagi itu oma saya itu bangun pagi jam 5 pergi berdoa sembahyang di depan altar. Jadi kalau yang masih ingat sembahyangnya ke Kuan Kong, ke Kuan Im, tapi itu rutin setiap pagi dia doa. Jadi kalau bangun pagi mau bangun sekolah pasti yang kecium tuh bau hio. Tapi saya nggak merasa takut atau apa, saya biasa-biasa aja. Jadi malah senang gitu, kayak ada. Kalau dia nggak berdoa pasti, oh ini sakit nih pasti. Jadi tahuan kalau dia nggak berdoa pasti dia sakit. Habis dari doa, sembahyang di altar, dia pergi ke kelenteng. Karena kan dekat rumah, jadi dia sembahyang di sana. Itu setiap hari. Saya waktu itu tersentuh, ya oma ini rajin sekali ya berdoa ya. Dan inilah yang akhirnya ketika saya tertolong untuk saya, mengapa saya yang masih muda ini kok nggak mau berdoa. Jadi sejak itu, saya mulai aktif di persekutuan doa, rajin ke gereja. Dan satu hal yang saya menarik dari oma saya ini walaupun konghucu, dia percaya kepada Bunda Maria. Dia hormat kepada Bunda Maria. Jadi dia punya anak 9, semua anak masuk Katolik, no problem. Jadi panjang umur, oma saya meninggal umur 96 tahun. Jadi ya, jadi dari kecil memang saya dekat dengan oma saya, dan disitulah saya melihat benih-benih doa seorang ibu ya, itu besar kuasanya ya. Oke, jadi itu sekian pendahuluan dari saya, dan sekarang mari kita masuk ke temanya. Jadi tema yang kita berikan adalah 3 in 1. Kalau bicara 3 in 1 itu pasti ingatnya apa? Kopi ya. Kopi 3 in 1 atau apa lagi? Banyak ya sekarang 3 in 1 ya. Di sini kalau 3 in 1 itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya yakin bahwa kita semua ini sudah familiar
siapa itu Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Tapi namanya juga manusia, bahwa kita ini kadang suka lupa. Saya di sini hanya ingin sekedar merefresh apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang Roh Kudus. Karena saya yakin bahwa kita persekutuan doa, kita yang sudah bisa bahasa roh dan menerima karunia Roh Kudus, lebih mudah memahami apa itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita di sini hanya ingin merefresh bagaimana Bapa Putri Tunggal Maha Kudus ini boleh berkarya dalam hidup kita. Mengapa perlu di-refresh? Jadi saya ada sedikit ilustrasi. Jadi suatu hari ini ada seorang bapak, jadi bapak ini seorang misdinar, seorang AI, asisten imam di sebuah gereja. Jadi seusai misa, romonya ini bertanya kepada AI-nya, Pak, suatu hari kalau Bapak di jalan ketemu dompet, ada uangnya, apa yang akan Bapak lakukan? Terus si misdinarnya itu berjawab kepada Romo, tentu Romo saya akan kembalikan dompet itu. Si Romo ini hanya tersenyum gitu. Oke. Berapa bulan kemudian si asisten imam ini sedang berjalan, dia sedang jalan kaki ke rumah sakit karena istrinya sedang sakit waktu itu dan dia kehabisan uang, bahkan untuk transportasi dia nggak punya, jadi dia harus jalan kaki. Suatu saat ketika jalan kaki, anggap aja mau ke rumah sakit RKZ lah gitu, di Jalan Darmo itu dia melihat dompet dan ketika melihatnya dia pungut itu dompet dan ketika dibuka isinya banyak uang, ada uang, juga ada KTP dengan ATM-nya lengkap pokoknya. Nah akhirnya dilema lah si bapak itu. Dia di satu sisi dia butuh uang untuk membayar rumah sakit istrinya dan jumlahnya itu sama persis dengan apa yang ia butuhkan untuk membayar biaya rumah sakit istrinya. Akhirnya dia dilema, akhirnya oh mungkin ini jawaban doa saya. Tadi pagi saya doa, Tuhan semoga saya ini dikasih uang untuk bayar rumah sakit. Akhirnya diambillah uang itu, uangnya aja yang diambil, dompetnya kembali diletakkan. Ya. Sekarang kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu di sini, kalau Bapak Ibu ini menjadi AI itu, apa yang akan kita lakukan? Di kondisi yang terpepet, apa yang akan kita lakukan? Tadi saya tersentuh dengan cerita dari Ibu Mike, ya, bagaimana dulu tidak ada uang untuk membeli makanan, tapi Tuhan sediakan. Jadi ini yang harus kita pegang, bahwa kadang kita nih kalau lagi susah, lagi senang, kita bisa jawab, ya saya mau setia, saya pasti bisa dan segala macam. Tapi kita cobaan, masalah itu datang, kadang kita ini bimbang. Makanya kita ini perlu bersekutu, kita perlu diingatkan lagi dengan firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Kita tidak bisa menghindar dari masalah, tapi kita punya Tuhan, kita punya pegangan firman Tuhan, itu yang harus kita pegang. Sehingga apa yang kita ucapkan, ya saya mau setia, ketika masalah datang kita tetap setia. Itu tujuannya mengapa kita ini perlu berkumpul di sini, bukan sekedar mengisi waktu, tapi karena kita ingin menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan. Dan tentu pegangan itu harus ada dasarnya. Jadi di sini kita mau melihat Tritunggal Maha Kudus. Dalam sesi saya kurang lebih 1 jam, kita akan membahas dari pendahuluannya apa itu Tritunggal Maha Kudus, dasar iman, relevansi, dan refleksinya. Oke, kita lihat next slide-nya. Jadi mengapa Tritunggal Maha Kudus itu penting? Jadi kita lihat poin yang pertama bahwa semua doa di gereja dimulai dengan nama Tritunggal Maha Kudus dan diakhiri dengan memuliakan Allah Tritulus. Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi kita misa atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus dan diakhiri dengan kemuliaan kepada Bapa. Demikian juga dengan sakramen diberikan atas nama Tritunggal Maha Kudus. Jadi kita dibaptis, kita menerima sakramen Krisma, kita pengakuan dosa. Kita mengaku dosa kalau kita ingat bahwa aku mengampuni engkau dengan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu juga nanti pada saat saya ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Nomor 3, poin yang ketiga adalah lonceng gereja yang bunyi 3 kali sehari mengingatkan kita untuk berdoa kepada Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau mau misa di beberapa gereja itu ada bunyi bel 3 kali. Jadi bel 3 kali bukan sembarang bel, ini mengingatkan kita dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kehadiran Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang 4, kita memberkati diri kita sendiri dan imam memberkati kita atas nama Tritunggal Maha Kudus. Itulah mengapa Tritunggal Maha Kudus ini diulang-ulang, dan inilah yang menjadi dasar iman mengapa kita ini harus paham. Sama halnya kita membuat tanda salib atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Yang artinya kita percaya akan Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau ada orang Katolik yang anti dengan Roh Kudus, itu perlu dipertanyakan Katoliknya. Karena salah satu ciri khas Katolik adalah tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau kembali lagi seperti 3 in 1 kopi, bedanya apa dengan Allah Bapa? Kalau kopi itu kan 3 in 1, apa isinya? Ada kopi, ada gula, ada susu atau creamer. Sama juga Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bedanya apa? Kalau kopi, gula, dan creamer itu dijadikan satu, cuma ada kopi. Kemana gula dan creamernya? Tidak kelihatan. Beda dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika ketiganya bersatu, bukan lagi namanya Allah Bapa, bukan namanya Allah Putra, tapi namanya Tritunggal Maha Kudus. Jadi itulah kita bisa lihat bedanya ya. Jadi kalau kopi dijadikan satu dengan gula dan creamer, gula dan creamernya hilang, namanya tetap kopi. Tapi beda dengan Tuhan. Jadi kalau mereka ini bertiga jadi satu, namanya bukan Allah Roh Kudus saja atau Allah Putra saja atau Allah Bapa saja, tapi namanya adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, jadi tapi setiap pribadi itu punya fungsinya masing-masing. Kita lihat dalam penjelasan berikutnya. Ya, kita sharing dulu aja. Jadi sebelum kita lihat apa itu Tritunggal Maha Kudus, saya yakin bahwa Bapak Ibu-Ibu ini punya pengalaman tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau saya boleh ceritakan sedikit pengalaman saya tentang Tritunggal Maha Kudus, jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Mengapa kita didahi? Mengapa? Karena Allah itu ada di atas dan harus menjadi pusat pikiran kita. Lalu Putra itu di bawah, melambangkan bahwa Allah yang menjadi manusia. Allah Bapa, Allah Putra menjadi manusia, mengingatkan kita bahwa diri kita juga adalah manusia yang turun dari surga berdasarkan rencana Allah, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang artinya mengatur relasi kita dengan sesama. Ya, jadi mengingatkan kita dengan perintah Allah juga, perintah 10 perintah Allah juga ada. 3 perintah yang pertama mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan yang 4 sampai berikutnya mengatur relasi kita dengan manusia, dengan orang tua dan sesama. Jadi itulah inti dari kekristenan kita sebagai seorang Katolik, bahwa hidup itu harus berpusat pada Tuhan, dari Tuhan turun kepada manusia, dan harus seimbang dengan manusia. Kita mengasihi Allah, tapi kalau kita tidak mengasihi manusia, itu omong kosong. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita manusia? Jadi itulah atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ini harus menjadi dasar, dan inilah yang akan kita bahas. Jadi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih dari Bapak Ibu, apa sih Allah Putra, Allah Bapa, dan Roh Kudus ini? Jadi supaya saya yakin Bapak Ibu ini sudah kenal baik ya. Jadi cuma saya mau tahu aja nih. Kita sharing aja. Ada yang mau sharing? Apa makna Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidupku? Ya. Tadi saya sudah sharing sedikit, jadi bahwa Allah Tritunggal ini mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Saya yakin Bapak Ibu ini punya pengalaman iman. Ayo, mau berbagi? Silakan. Baik, terima kasih. Sharing mengenai apa makna Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidupku. Jadi dalam hidup saya ya, berarti saya percaya bahwa setiap kali saya berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu
ada kuasa Allah untuk mengasihi saya supaya saya bisa menjalankan apa yang harus saya kerjakan setiap saat. Terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi? Tadi kok yang jadi singer mungkin? Terima kasih. Nama saya Utomo. Saya senang sekali bisa berada di Pindoman ini. Menurut saya makna Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidupku apa ya? sangat bermanfaat. Maksudnya sangat bermakna dalam hidup saya. Karena saya tahu bahwa Allah Bapa itu merupakan Allah yang sangat saya hormati, artinya transendensi. Kemudian Allah Putra itu adalah Allah yang begitu mengasihi kita sehingga dia berani mengorbankan nyawanya bahkan untuk kita. Jadi imanen merupakan iman saya. Dan yang menolong setiap kali dalam hidup saya adalah Allah Roh Kudus. Karena Allah Roh Kudus selalu tampil menghibur saya, memberikan semangat kepada saya untuk terus percaya bahwa hidup saya adalah untuk Allah. Begitu. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang mau? Oke. Terima kasih untuk yang sudah sharing. Jadi memang setiap kita ini pasti punya pengalaman iman. Jadi tidak ada yang benar atau salah. Semua tergantung relasi kita dengan Tuhan. Semakin dekat relasi kita dengan Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan itu adalah sungguh kasih. Tidak perlu banyak penjelasan teologis untuk memahami Tuhan. Kalau setiap hari kita ini punya relasi yang intim dengan Tuhan, saya rasa walaupun dan punya waktu untuk baca kitab suci, saya yakin bahwa kita akan mengerti siapa itu Tuhan tanpa perlu sekolah teologi dengan berpikir logika yang susah-susah. Karena Tuhan itu sungguh dekat dengan hati kita, Dia ada untuk kita, bahkan Dia itu menjadi 3 pribadi supaya kita ini lebih mengenal Tuhan. Jadi tidak usah berpikir yang rumit-rumit, mengapa adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Intinya adalah apakah kita ini percaya. Kalau kita percaya, kita ini punya hati, kita ini punya kasih, dan kita ini setia, maka Tuhan sendiri yang akan membuka hati dan pikiran kita. Dan ini ada dasar imannya. Mari kita lihat apa yang menjadi dasar iman dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, kita lihat dari Katekismus Gereja Katolik. Mari kita baca bersama. Tritunggal adalah satu, kita tidak mengakui 3 Allah, tapi satu Allah dalam 3 pribadi Tritunggal yang sehakikat. Pribadi-pribadi ilahi tidak membagi-bagi kealahannya yang satu itu di antara mereka, tapi masing-masing dari mereka adalah Allah sepenuhnya yang seluruhnya. Tiap-tiap dari ketiga pribadi itu merupakan kenyataan itu, yakni substansi, hakikat, dan kodrat ilahi. Jadi dari nomor 253, Katekismus. Ya. Berikutnya dari nomor 254, ketiga pribadi ilahi berbeda secara real satu dengan yang lain. Allah yang satu bukanlah seakan-akan sendirian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah hanya nama-nama yang menyatakan cara-cara berada berbeda dari hakikat ilahi. Karena mereka secara real berbeda satu dengan yang lain. Bapa tidak sama dengan Putra, Putra tidak sama dengan Bapa, Roh Kudus tidak sama dengan Bapa dan Putra. Jadi perlu digarisbawahi di sini ya. Bapa tidak sama dengan Putra, Putra tidak sama dengan Bapa, Roh Kudus tidak sama dengan Bapa dan Putra. Jadi seperti ilustrasi kopi, gula, dan creamer, mereka ini berbeda, tapi mereka ini satu untuk ya, karena masing-masing berbeda satu dengan yang lain oleh hubungan asalnya adalah Bapa yang melahirkan dan Putra yang dilahirkan dan Roh Kudus yang dihembuskan. Kesatuan ilahi bersifat Tritunggal. Jadi mungkin balik lagi. Jadi Bapa yang melahirkan, Sang Pencipta, dan Putra yang dilahirkan adalah ciptaan, dan Roh Kudus yang dihembuskan.
Jadi di sini kita lihat ya, ada relasinya. Mereka berbeda, tapi mereka ini punya satu rantai kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi ini kesatuannya bersifat Tritunggal. Next. Ya. Ketiga pribadi ilahi berhubung satu dengan yang lain karena perbedaan real antara pribadi itu tidak membagi kesatuan ilahi. Maka perbedaan itu hanya terdapat dalam hubungan timbal balik. Jadi antara pencipta yang dicipta dan Roh Kudus. Dengan nama-nama pribadi yang menyatakan satu hubungan, maka Bapa dihubungkan dengan Putra, Putra dihubungkan dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Walaupun mereka dinamai tiga pribadi seturut hubungan mereka, namun mereka adalah satu hakikat dan satu substansi. Demikian iman kita. Jadi iman kita tidak bisa bilang kita hanya beriman kepada Allah Bapa atau hanya Allah Putra atau Roh Kudus saja. Tapi kalau sungguh kita beriman kepada Tuhan, ya kita harus beriman secara utuh pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam mereka segala-galanya satu, sejauh tidak ada perlawanan menurut hubungan. Karena kesatuan ini maka Bapa seluruhnya ada dalam Putra, seluruhnya ada dalam Roh Kudus, Putra seluruhnya dalam nama Bapa, seluruhnya ada dalam Roh Kudus, Roh Kudus seluruhnya ada dalam Bapa, seluruhnya ada dalam Putra. Gimana? Mengerti apa bingung? Ya, ini dari Katekismus ya. Jadi intinya bahwa Yesus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda secara fungsinya. Sama seperti sebuah keluarga, ada ayah, ada ibu, dan anak. Tapi mereka ini disatukan oleh cinta. Hanya cinta yang menjadikan sebuah keluarga. Sebuah keluarga tanpa cinta pasti itu bukanlah sebuah keluarga yang baik. Sama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa Bapa mengutus Putra? Kalau di Yohanes 3 ayat 16 katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga ia mengirimkan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, yaitu siapa? Kita semua tidak binasa, tapi meroleh hidup yang kekal. Dan setelah Yesus terangkat ke surga, tugas ini diteruskan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus, mengirimkan Roh Kudus kepada kita, supaya kita ini tetap berada di jalan Tuhan, hidup dalam terang. Nah, ini baca Injil kemarin, hukumannya adalah bagi yang tidak percaya adalah hidup tidak di dalam terang, tapi siapa yang percaya akan hidup di dalam terang. Berikutnya, jadi tadi sudah dilihat dasar imannya dari Katekismus, sekarang dari Alkitab. Jadi dalam kitab Kejadian atau dalam kitab Penciptaan, Creation Story, nanti kita bisa baca di rumah atau yang punya bisa dibuka. Dalam kitab Kejadian 1, 26, 27 yaitu mengisahkan ketika Allah ingin menciptakan manusia, dikatakan bahwa, kalau yang punya Alkitab boleh dibuka, baiklah kita menciptakan manusia seturut dan serupa gambar kita. Kalau namanya kita, pasti bukan hanya satu. Kalau hanya satu pasti baiklah saya, baiklah aku menciptakan manusia. Tapi katakan baiklah kita, yang artinya bahwa dari sejak awal penciptaan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sudah ada. Jadi kita di sini tidak hanya satu, tapi ada tiga pribadi yang menciptakan dunia ini. Berikutnya dari ketika Maria menerima kabar sukacita, the Annunciation. Slide berikutnya. Ya, jadi mari kita baca bersama. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berikutnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau,
Sebab itu anak yang itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Roh Kudus akan turun atasmu, yaitu Allah mengutus Roh Kudus kepada Bunda Maria. Jadi Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus dilahirkan. Jadi Roh Kudus ini sudah ada sebelum Yesus atau gimana? Jadi sama ketiganya sudah ada, tapi di sini kita akan melihat bahwa peran Roh Kudus tidak terbatas oleh waktu. Kalau di Alkitab secara kronologis kan Allah menciptakan manusia, Yesus, dan Yesus mengebusi Roh Kudus. Tapi kenyataannya di sini Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus dilahirkan. Jadi di sini juga hubungan ini bukan hubungan kronologis setelah A, B, dan C, tapi karena Allah Tritunggal ini sudah ada, ini hanya masalah kapan fungsinya ini tiba, kapan waktunya tiba. Jadi kapan perannya Allah, kapan perannya Putra, dan kapan itu perannya Roh Kudus. Semua ada fungsinya, semua ada waktunya. Jadi bukan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan urutan setelah A, B, C, bukan juga ranking seperti ranking 1, 2, dan 3. Tapi karena ada 3, tentu harus ada yang disebut pertama dan terakhir. Ya kan? Sama seperti ya mungkin urutan-urutan, karena kita punya anak 5 bukan berarti yang nomor 1 itu paling kita sayangi, tapi karena kita punya 5 semua sama. Tapi karena memang harus ada yang disebut duluan, ya urutannya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi urutan ini bukan ranking seperti di kelas ranking 1, 2, 3, tapi memang karena ada 3 dan kita tidak bisa sebut sekaligus, maka harus ada yang menjadi pertama, kedua, dan ketiga. Ya, situ paham? Ya. Oke. Berikutnya, pada saat Yesus dibaptis, sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di sini kita lihat 3 pribadi Allah dalam satu peristiwa ketika Yesus dibaptis. Bagaimana Allah yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya Allah berkenan. Dan Roh Allah memberikan Yesus Roh Kudus. Ya. Ini juga ingin membuktikan bahwa mereka tiga pribadi Allah ini sudah ada dan mereka ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Berikutnya, tadi sudah 1, 2, 3. Yang keempat adalah dari kitab Yohanes, dari Injil Yohanes. Kalau kita baca Injil Yohanes dari bab 15 sampai 18, itu bagaimana Yesus ini berusaha mendeskripsikan Tuhan, bahwa Yesus, kalau kita baca, Yesus berkata bahwa aku ini datang dari Bapa, aku datang untuk melaksanakan kehendak Bapa, aku dan Bapa adalah satu, dan segala macam yang menimbulkan kontroversi Yesus dengan bangsa Yahudi karena Yesus menganggap dirinya adalah Allah. Tapi di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, karena dia berasal dari Allah, dia hanya datang untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dan juga di dalam Injil Yohanes kita juga bisa melihat bagaimana Yesus ini berdoa kepada Bapaknya. Yesus berdoa dalam kapasitas sebagai seorang manusia. Jadi Yesus berdoa bukan karena Yesus ini bukan Allah, tapi Yesus ini berdoa sebagai kapasitas sebagai manusia. Karena Yesus adalah manusia dan Allah. Jadi sebagai Allah dia tahu, tapi sebagai manusia dia ini ingin juga punya jiwa manusia yang memiliki visi untuk menyelamatkan manusia. Dia telah diberikan Allah untuk menyelamatkan manusia, makanya ia ingin berdoa. Karena ingin menunjukkan bahwa ia pun mengandalkan Tuhan. Jadi sama dengan manusia, kita yakin kita ini punya talenta, punya kekuatan, punya kekuasaan, tapi bagaimana kita ini mau mengandalkan Tuhan. Berikutnya, ya, yang kelima adalah tentang ajaran Yesus sendiri. Dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi inilah perintah Tuhan Yesus bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini harus diwartakan
kita ini dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Inilah beberapa dasar iman. Kalau Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bisa menemukan lebih banyak lagi dalam Alkitab. Tapi saya hanya mengambilkan poin-poin yang menunjukkan siapa itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Slide berikutnya. Jadi apa relevansinya Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita? Kita sudah punya pengalaman masing-masing dengan Roh Kudus, dengan Bapa, dengan Putra. Dan kita juga lihat kebenaran firman-Nya, kebenaran tentang ajaran Tritunggal Maha Kudus ini ada dalam Katekismus, dalam Injil. Nah sekarang apa tujuannya? Ya, tentu dogma ini bukan tidak ada di dalam Alkitab ya. Tadi yang saya tujukan adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi tidak menyebutkan Tritunggal Maha Kudus. Sini lihat bedanya bahwa Tritunggal Maha Kudus itu tidak ada di Alkitab, tapi ajarannya atau aplikasinya dapat ditemukan dalam Alkitab. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di dalam Alkitab. Jadi kita lihat pertama adalah hanya melalui Yesus kita mengetahui bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Yesus Kristus sendiri adalah manusia dan Allah. Yesus Kristus berbicara dengan Allah, Bapanya, dan ia menjanjikan kepada kita akan datangnya Roh Kudus yang adalah Allah seperti Bapa dan Putra. Seperti Bapa dan Putra. Jadi melalui Yesus ya. Jadi di dalam Injil tadi yang telah kita dengar, itu adalah sejarah atau dengan kisah hidup Yesus yang tujuannya adalah supaya kita ini mengenal Bapa. Karena Yesus ini berasal dari Bapa dan kita bisa mengenal Bapa melalui Yesus. Jadi Yesus, kalau kita sungguh percaya kepada Bapa, kita mau tahu siapa itu Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita bisa lihat dari sejarah hidupnya Tuhan Yesus. Yang sudah kita sama-sama baca tadi dari Alkitab, dari kisah Kejadian, Yesus dilahirkan dan tentang ajaran Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah manusia dan Allah. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah Yesus adalah manusia dan Allah. Berikutnya, ya tadi sudah kita sebut juga dari ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi Yesus sudah membuktikan bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia, melalui kematian Yesus di kayu salib. Berikutnya, Santo Agustinus dari Hippo, bukan saya ya, Agustinus Hippo, Santo, dia mengatakan bahwa kita akan mengerti Tritunggal Maha Kudus jika kita melihat cinta, ya, cinta kasih. Menurutnya Allah Bapa adalah Sang Pemberi Kasih, Sang Putra adalah yang dikasihi, dan Roh Kudus adalah personifikasi dari tindakan kasih itu sendiri. Jadi kalau boleh kita pahami atau boleh kita bahasakan lebih sederhana, jadi Bapa adalah yang memberikan kasih karena Allah ini begitu mengasihi kita manusia sehingga dia memberikan Yesus. Jadi Yesus adalah yang dikasihi dan Roh Kudus adalah personifikasi atau wujud nyatanya. Yang berikutnya ini berarti bahwa kita dapat lebih mudah memahami misteri Tritunggal Maha Kudus dengan hati daripada dengan pikiran kita atau pemahaman manusia yang terbatas. Kita boleh ikut Bible study, kita boleh ikut sekolah teologi, tapi yang penting adalah bagaimana hati kita yang mau terbuka, ya. Karena pikiran manusia itu terbatas. Jadi seperti cerita Santo Agustinus juga, ketika ia ini bingung karena untuk memahami Allah, dia pergi ke pantai dan dia di situ bertemu dengan seorang anak kecil yang ingin memasukkan air laut ke dalam lubang yang ia buat. Jadi ada anak kecil di pantai itu membuat lubang kecil dan memindahkan air yang di pantai untuk masuk ke dalam lubang itu. Ini adalah suatu yang mustahil karena bagaimana lubang yang kecil ini bisa menampung air laut. Jadi sama dengan pikiran kita yang manusia yang hanya sekecil ini bisa mengerti misteri Allah yang begitu luar biasa. Tapi bukan tiada yang mustahil. Intinya bahwa dari pengalaman Bapak Ibu, dari sharing-sharing kita ini membuat kita ini mengerti bahwa Allah itu sungguh baik. Intinya kita harus percaya bahwa Allah itu baik.
dan tiada yang mustahil baginya. Jadi kita ini bisa mengerti tentang Tritunggal Maha Kudus. Jadi Tuhan tidak dapat dipahami oleh pikiran. Jika Tuhan dapat dipahami, Tuhan bukanlah Tuhan. Ya, jadi jangan kecil hati kalau tidak bisa mengerti tentang semua dogma-dogma gereja, tentang apapun ajaran gereja. Karena saya sendiri pun masih berjuang. Saya ini sudah belajar tahunan juga sama, masih ya belajar ya ini apa sih, yang penting kadang cuma menghafal, kadang yang penting ya lulus lah, yang penting lulus. Yang penting udah belajar ya untuk lulus. Jadi ya intinya bagaimana saya ini penting adalah aplikasinya. Kita ini belajar tinggi-tinggi, belajar teologi sampai S2, tapi kalau tidak bisa mengaplikasinya dalam hidup, buat apa? Ya, jadi kita juga sama dengan Bapak Ibu, kita ini boleh ikut sana sini pelayanan, tapi kalau pelayanan yang terpenting dalam keluarga kita tidak hadir, kita tidak bisa memberi banyak untuk keluarga. Apalah artinya kita bagus-bagus pelayanan di luar, tapi di dalam keluarga sendiri kita ini tidak bisa memberi kasih. Jadi intinya jadi orang hidup itu sederhana aja, jangan ngoyo-ngoyo. Kita boleh banyak uang, boleh banyak kepandaian, tapi yang penting adalah kita ini punya kasih. Itulah tujuan dari Tritunggal Maha Kudus. Allah tidak menghendaki kita ini menjadi terlalu tinggi-tinggi pikirannya, tapi bagaimana semua ini bisa dipahami dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang dengan penuh kasih. Berikutnya. Ya. Dari sini kita mungkin boleh belajar sedikit, balik lagi dari Bunda Maria. Jadi persekutuan doa ini namanya Bunda Kudus ya. Jadi Bunda Kudus artinya Bunda yang kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau di gereja itu setiap tanggal 1 Januari itu ada peringatan Maria Bunda Allah. Ya, jadi Bunda Allah. Mengapa Maria disebut Bunda Allah? Jawabannya simpel, karena Bunda Maria adalah Ibu Yesus. Dan siapa Yesus? Yesus adalah Allah. Karena Bunda Maria melahirkan Yesus, maka otomatis Bunda Maria ini menjadi Bunda Allah. Dan karena Roh Allah adalah Roh Kudus, maka Bunda Maria pun disebut Bunda Kudus. Jadi kita yang bernaung di dalam persekutuan Bunda Kudus ini harus mengerti bahwa Bunda Kudus pun merupakan perwujudan dari Bunda yang Tritunggal Maha Kudus. Jadi Bunda Maria pun merupakan Bunda dari Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini bukan tanpa alasan. Ketika 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu kita merayakan Pentakosta, kalau kita ingat di dalam ketika terjadi peristiwa Pentakosta, Bunda Maria dan para rasul, Bunda Maria juga bersama para rasul. Di ruang atas ketika para rasul berkumpul, dikatakan bahwa Bunda Maria pun hadir di situ. Jadi itulah mengapa Bunda Maria pun disebut Bunda Gereja. Karena Pentakosta adalah hari kelahiran gereja perdana. Dan ketika Bunda Maria melahirkan Yesus juga hadir, maka sama halnya ketika gereja lahir, Bunda Maria pun ada di situ. Jadi kita lihat itu peran seorang ibu yang selalu hadir. Jadi kita sini banyak ibu-ibu. Saya yakin bahwa peran utama seorang ibu itu adalah yang penting hadir. Kita tidak perlu banyak memberikan banyak hal. Yang penting kita ini selalu ada. Kita memberikan hati dan telinga kita untuk anak-anak kita, itu sudah cukup. Jadi arti kehadiran orang tua itu adalah yang penting bagi anak. Yang sekarang banyak missing. Banyak anak yang kehilangan kehadiran orang tuanya sekalipun orang tuanya itu masih hidup. Karena orang tuanya sibuk bekerja, sibuk pelayanan, jadi anak ini kurang mendapatkan perhatian. Jadi kalau waktu saya di studi di Filipina, banyak survei bahwa anak-anak ini zaman sekarang kalau di Filipina itu hampir lebih dari 50% orang tuanya menjadi OFW. Jadi kerja di luar negeri, jadi ketika kecil mereka ini dititipkan kepada kakek nenek mereka. Dan ketika mereka ditanya, apa sih yang paling berkesan ketika mereka ini pulang? Jawabannya itu bukan oleh-oleh, bukan hadiah, tapi ketika mereka itu bisa memeluk ayahnya, ibunya, dan bisa punya waktu liburan bersama. Jadi di sini lihat bahwa hadiah yang paling penting itulah bukan hadiah berupa materi, tapi kehadiran kita secara fisik. Ya,
Makanya kita hadir di sini juga kita hadir secara fisikali. Ada yang datang dari Orlando, pasti beda ya Tante. Ikut persetujuan di Zoom dengan hadir sekali ini pasti ada bedanya kan? Iya pasti ada lah. Mengapa kita berkumpul di sini? Karena kehadiran itu penting. Karena kita ini makhluk sosial. Kita ini bukan makhluk individu. Kita ini makhluk sosial yang perlu berkomunikasi, bersosial. Jadi ya puji Tuhan COVID-nya boleh bereda. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang namanya COVID. Amin. Amin. Ya. Berikutnya, ya. Jadi apa refleksinya? Jadi terakhir kita sudah melihat dari hidup Yesus dan Bunda Maria. Dan terakhir adalah refleksinya. Yang pertama adalah next berikutnya. Jadi ini adalah dogma ini adalah sebuah legasi atau warisan. Ya, jadi warisan dari mana? Dari bapak-bapak gereja. Kalau kita lihat sejarahnya, dogma Tritunggal ini sudah mulai dicetuskan pada abad ketiga. Jadi sudah lama, tapi buatnya sudah lama pada abad ketiga. Dan juga bisa dikatakan perlu waktu juga dari sejak zaman Yesus sehingga dogma ini menjadi sebuah dogma yang diakui gereja pada abad ketiga. Ya, jadi kalau berbicara tentang legasi, tentang warisan, kadang kita ini mengarahnya kepada warisan uang. Ya. Orang tua sibuk cari uang supaya bisa kasih warisan buat anaknya. Ya, pasti orang tua ingin kasih warisan. Tapi warisan yang utama adalah warisan iman. Jadi bagaimana yang penting itulah kita ini bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita, mewariskan budi pekerti yang baik, menjadikan anak-anak kita itu baik, itu lebih penting daripada sekedar warisan harta yang bisa hilang dalam sekejap, yang akhirnya cuma menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Warisan yang penting adalah warisan iman, kasih, dan harapan. Sama halnya juga dengan warisan iman dalam gereja. Di gereja ini tidak memberikan warisan dalam kekayaan duniawi, tapi yang gereja berikan adalah warisan iman, warisan dogma yang tujuannya adalah mendekatkan kita dengan Tuhan. Jadi warisan ini adalah bukti cinta Allah kepada manusia. Jadi begitu banyak dogma dalam gereja, dogma Tritunggal Maha Kudus, dogma Ekaristi, transfigurasi, ya, konsekrasi. Tujuannya adalah satu, yaitu supaya manusia ini mengerti akan cinta Allah kepada manusia. Inilah warisan yang gereja ingin berikan kepada setiap umatnya, bahwa Allah itu begitu manusia, dan ini terus ingin kita teruskan kepada generasi-generasi yang berikutnya. Berikutnya, jadi pertama kita harus menghormati diri kita dan juga orang lain. Jadi warisan ini adalah Tritunggal Maha Kudus ini ingin mengajarkan kita untuk menghormati diri kita dan juga orang lain. Karena di dalam Korintus dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana Roh Kudus berdiam dalam engkau. Jadi kalau kita tidak bisa menghormati orang lain di mana ada Roh Kudus di situ, maka kita pun tidak bisa menghormati Allah yang Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau Allah itu Tritunggal Maha Kudus dan Roh Kudus ada dalam diri setiap kita, maka kita pun harus menghormati orang lain sebagaimana kita ini menghormati Allah. Ya. Jadi kita harus saling menghormati sebab ada Allah di dalam diri orang lain. Yang kedua, Trinitas merupakan teladan bagi keluarga Kristiani. Jadi seperti saya sudah katakan tadi bahwa Trinitas itu hubungan relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dilandasi oleh cinta, diikat oleh cinta, sama juga dengan keluarga. Oleh karenanya tahun ini adalah tahun keluarga yang ingin mengingatkan kita bahwa keluarga itu penting karena gereja adalah satuan gereja yang terkecil. Jadi kalau dari satuan gereja terkecil ini tidak kuat, maka ke atasnya pun gereja ini tidak bisa bertahan. Mengapa? Makanya kalau kita lihat gereja-gereja di Eropa ini banyak yang kosong dan jadi museum, itu pertama-tama karena tidak ada panggilan. Dan mengapa tidak ada panggilan? Karena di dalam keluarga sudah tidak mendukung dan keluarga tidak lagi menganggap peran imam itu penting. Kalau keluarga sudah tidak menganggap iman itu penting, seorang imam itu penting, pasti panggilan itu mati. Dan akhirnya kalau panggilan mati, tidak ada imam, tidak ada umat, gereja pun tidak ada lagi. Jadi mengapa banyak di Eropa sana itu gereja jadi kosong? Karena umatnya merasa tidak
perlu Romo. Umatnya merasa bahwa kami bisa kok. Ya, makanya syukur pada Tuhan kalau di Indonesia ini kita masih diberi panggilan, kita masih bisa umatnya mendukung Romo dan Romo juga mendukung umatnya. Jadi mari kita saling mendoakan. Romo juga butuh umat. Tanpa umat Romo juga bukan siapa-siapa ya. Sama juga umat juga butuh Romo. Mari kita saling mendoakan. Berikutnya adalah percaya dan berjalan dengan iman. Ya, sekali lagi bahwa dogma ini kita telah belajar banyak hal. Dulu kalau sekolah teologi ini perlu 2 semester untuk belajar ini, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ini. Tapi sekarang cuma berapa menit, tentu tidak bisa sejelas ya. Tapi saya hanya memberikan gambaran aja bahwa untuk mempercayai dogma ini kita hanya perlu percaya dan berjalan dengan iman. Jadi intinya kita ini hidup bukan karena melihat apa yang di depan mata, tapi kita hidup karena kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Tadi lagu-lagunya juga bagus, percaya kepada seperti burung pipit yang tiada menuai dan menabur tapi dicukupkan oleh Tuhan. Jadi sama seperti saya ini 12 tahun, hampir 13 tahun di sini, saya ini ibaratnya tidak menuai dan menabur, tapi Tuhan cukupkan semuanya. Di luar sana orang itu perlu bekerja keras untuk bisa kuliah sampai S2. Saya bisa kuliah S2 dengan gratis. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kebaikannya, tentu saya ini tidak bisa kuliah tinggi-tinggi. Saya tidak bisa berdiri di sini, bisa makan sehari 3 kali. Belum tentu di luar orang harus bekerja. Saya bisa makan 3 kali sehari, tidur nyaman, semua ini itu karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau hal yang kecil Tuhan pelihara, saya yakin kalau kita ini setia, Tuhan pun pasti akan cukupkan. Jadi percaya dan berjalan dengan iman. Dan satu lagi, saya ketika mengerjakan tugas akhir, saya ini wawancara dengan para sekolah dan juga guru-guru di sekolah Dominikan yang ada di Indonesia. Di sekolah-sekolah itu ada di Jogja, Purwokerto, Cimahi, dan Cirebon, alumni saya. Jadi saya dulu sekolah di Cirebon, Santa Maria namanya. Di sekolah-sekolah ini dikelola oleh suster-suster Dominikan, punya ordo Dominikan, dan saya mengambil sampel dari mereka untuk tugas tesis saya. Dan salah satu pertanyaannya ketika di interview itu, saya tanya kepada mereka, Bapak, Ibu, apa sih yang membuat Bapak, Ibu ini bertahan menjadi seorang pengajar, menjadi guru ya? Dia bilang bahwa kebanyakan dari mereka, mayoritas dari mereka itu setengahnya lebih itu sekitar, karena saya interview sekitar 20 orang, kepala sekolahnya saja, dan setengahnya itu lebih berarti ada 10 orang itu menjawab bahwa menjadi pengajar itu motivasinya adalah setengahnya adalah pelayanan, ya, melayani para murid dengan hati. Karena kalau tidak ada semangat melayani, maka kita ini nggak bisa mengajar dengan baik. Apalagi penghasilan menjadi seorang guru itu, mereka bilang pas-pasan, ya. Jadi mereka ini kalau bukan motivasinya untuk mengejar karir, menjadi kaya, kita ini tidak bisa menjadi seorang guru. Tapi mereka juga bilang bahwa mereka ini mau setia, ketika mereka ini setia bahwa mereka ini dicukupkan. Jadi secara matematikanya Tuhan itu berbeda dengan matematikanya manusia. Secara logika dengan penghasilan yang sekian ini tidak cukup untuk membayar kebutuhan hidup anak-anak sekolah dan sebagainya. Tapi ketika mereka setia mengajar, Tuhan cukupkan. Jadi mereka itu selalu bilang, banyak di antara mereka yang bilang matematikanya Tuhan itu beda dengan matematikanya kita. Jadi sama juga dengan Tritunggal Maha Kudus, 1 tambah 1 tambah 1 itu harusnya 3. Tapi 1 tambah 1 tambah 1 di sini adalah tetap 1. Jadi bagaimana logika kita ini memahami, itulah yang penting. Logika kita bisa memahami kalau kita ini mau berserah kepada Tuhan. Jadi ketika saya wawancara juga saya merasa tersentuh. Iya, di matematikanya Tuhan itu beda dengan matematikanya manusia. Menurut manusia kurang, tapi apabila kita percaya Tuhan pasti cukupkan. Ya. Terakhir kita diajak untuk setia dan berdoa bersama Bunda Maria. Saya yakin paham mengapa kita harus setia dan berdoa bersama Bunda Maria. Karena dia adalah Bunda Allah, Bunda Bapa dan Bunda Allah,
Bunda Yesus, Bunda Putranya, dan juga Bunda Roh Kudus. Jadi kita mau belajar setia kepada Bunda Maria yang selalu bilang ya atas kehendak Tuhan. Selalu terbuka kepada kehendak Tuhan sehingga Tuhan pun berkarya dalam hidup kita. Kuncinya adalah kita ini menjawab ya. Saya yakin bahwa setiap hari di antara kita adalah setiap hari kita ini mengambil keputusan ya. Walaupun dalam kecil, ya kan, saya bangun tidur, saya ini mau ke sini atau enggak, ini ada sebuah keputusan, yes saya mau datang, ya kecil berikutnya apa, saya mau berdoa, ya kecil ini kalau kita ya kecil menjadi bukit, yang artinya bahwa kalau kita terbiasa menjawab ya terhadap undangan Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk yang lebih besarnya lagi, untuk misi yang lebih besar lagi, kita pun masih bisa bilang ya. Karena kalau Tuhan sudah percayakan kita pada perkara yang kecil, maka ya perkara yang besar pun akan Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kuncinya kalau disuruh melayani, ya. Kalau disuruh sharing, ayo sharing. Jadi jangan malu-malu ya. Sharing asal ngomong, yang penting asal berani, pasti Tuhan akan latih kita untuk menjadi saksi-saksi pewarta kebenaran Tuhan. Jadi pewarta itu nggak perlu muluk-muluk, yang penting kita ini bicara dari hati, bukan dari otak. Yang penting hati kita ini tulus, dan bagaimana selebihnya biarlah Tuhan yang bekerja. Dan menjadi pewarta juga tidak dengan kata-kata, tapi yang penting adalah dengan perbuatan. Jadi kita ini saya ini boleh ngomong bagus-bagus, tapi ini tantangan juga buat saya bagaimana saya ini melakukannya dalam hidup sehari-hari. Itu yang jauh lebih sulit daripada di depan sini berbicara indah-indah, tapi di belakangnya belum tentu. Jadi menjadi pewarta pun yang penting adalah sinkron antara perkataan dan perbuatannya. Dan ini kita bisa belajar dari Bunda Maria yang setia, dari Yesus dalam kandungan. Ia diutus kepada saudarinya Elizabeth, walaupun dengan hamil, jalan kaki, ya jarak antara Nazaret dan rumah Bunda Maria dengan pegunungan Yehuda itu, kalau diukur, itu jalan kaki itu bisa sekitar 3 hari. Ya, jalan kaki apalagi sudah mengandung muda, bisa dibayangkan. Tapi ya, karena ini Tuhan yang berkehendak dan Bunda Maria hanya jawab iya, maka yang mustahil menjadi mungkin. Dan setelah Yesus besar, Bunda Maria itu harus menyaksikan, seorang ibu menyaksikan anaknya yang tersalib dan meninggal, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Orang bilang lebih mudah seorang anak melihat kematian seorang ibunya, orang tuanya, daripada seorang orang tua yang melihat kematian anaknya. Ini lebih menyakitkan. Jadi Bunda Maria tapi tetap bertahan di bawah kaki salib Yesus, tetap bertahan di bawah kaki salib Yesus, tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika Pentakosta, Roh Kudus yang dijadikan turun. Jadi Tuhan membuat segala sesuatunya tuh indah. Jadi dari Bunda Maria ini kita bisa melihat bahwa kesetiaan, ketegaran, melihat penderitaan hidup sebagai salib, tapi juga sebagai berkat yang akan Tuhan buat indah pada waktunya. Jadi yang terakhir, yang terakhir adalah inilah berkat Dominikan. Jadi kami para Dominikan ini setiap hari berdoa ini. Jadi inilah kalau kita lihat ini sungguh-sungguh Tritunggal Maha Kudus juga. Jadi kita Dominikan juga percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi sebagai penutup, mari kita sama-sama doakan berkat Dominikan ini. Ini dari abad ke-13. Kita doakan bersama. Semoga Allah Bapa memberkati kita. Semoga Allah Putra menyembuhkan kita. Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut mengatakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita, dan akhirnya berkat Allah membawa kita ke kerajaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman mengenai kegiatan Bunda Kudus. Yang pertama, untuk Selasa minggu depan tanggal 13 Juni, Bindoman akan mengambil tema Ada Apa dengan Tubuh dan Darah.
Mari kita dengarkan jawabannya ataupun penjelasannya yang akan disampaikan oleh Father Ramon. Father Ramon atau Romo Ramon Nadres adalah seorang Romo berkewarganegaraan Filipina yang sekarang beliau adalah bertugas mengajar di Universitas Widya Mandala. Jadi jangan lewatkan kesempatan, mari hadir bersama-sama di Catholic Center Selasa minggu depan untuk mengikuti pindoman. Untuk hari Kamis, kursus Alkitab de Verbum akan membahas Kitab Sejarah 2, Esra, Nehemia, dan Ester. Pengajaran akan dibawakan oleh Romo Diocesan Stefanus Iswadi. Kemudian pengumuman yang ketiga, paduan suara Bunda Kudus yang jadwal latihannya adalah hari Senin dan Kamis siang, membuka kesempatan bagi ibu-ibu serta saudari-saudari yang ingin ikut melayani, ataupun bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan dari Paduan Suara Bunda Kudus, dapat menghubungi Ibu Lili Mokhtar melalui nomor WA yang tertera di layar. Bapak Ibu dapat melihat kegiatan komunitas Bunda Kudus lewat berbagai media sosial yaitu Facebook, Instagram, serta Telegram. Dan untuk kegiatan pindoman yang telah lalu dapat Anda ikuti kembali lewat akun YouTube Bunda Kudus. Dan jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi nomor WA sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang berkenan mendukung pelayanan kami di pindoman ini, dapat memberikan persembahan kasih lewat rekening BCA 464 5675674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Semoga Tuhan membalas dengan berkat-Nya yang berlimpah. Di Catholic Center ini setiap hari Rabu dan Jumat siang pukul 12 diadakan perayaan Ekaristi. Dan perayaan Ekaristi ini sudah terbuka untuk umum, tidak dibatasi lagi, jadi silahkan bagi Anda yang ingin mengikuti. Kemudian Bunda Kudus juga membantu penjualan barang-barang rohani titipan Pater Robi Wowor, di mana hasil penjualan akan dipakai untuk membiayai pelayanan di Tanah Suci. Bagi Anda yang ingin membeli barang-barang rohani, baik berupa lilin ataupun patung, dapat menghubungi nomor WA Ibu Agnes Rosalina. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Tanpa terasa, pindoman sudah di akhir. Mari Ibu Bapak, kita kembali boleh mengucap syukur kepada Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti pindoman ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan dan boleh mengenal siapa Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah yang begitu dekat dengan kami, Allah yang selalu mencintai kami dengan kasih setia. Biarlah saat ini Tuhan, kami yang sudah disegarkan oleh firman, boleh semakin mengasihi Engkau. Dan lebih lagi, kami juga mau mengasihi sesama kami. Biarlah melalui diri kami sungguh-sungguh boleh menjadi saluran kasih bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan Bunda Kudus, dan juga terima kasih untuk Diakon Agustinus Hermawan OP yang sudah Engkau kirimkan untuk setiap kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami di dalam perjalanan supaya kami boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun. Pelihara kehidupan kami, pelihara iman kami Tuhan, supaya kami boleh semakin boleh meneladani Bunda Kudus kami dan semakin mengasihi Engkau. Kita akan terima berkat Tuhan. Silakan Diakon Agustinus untuk. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa memberkati kita,
Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak diakon. Ya, mari kita mau bawa pulang kasih Tuhan, kita bagikan kepada setiap orang yang kita jumpa, kita mau nyatakan, Tuhan Yesus baik. Sebab kasihnya tidak pernah berkesudahan buat saudara dan saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, bahkan untuk selamanya. Yes, Abang. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita langsung malaikat Tuhan dulu ya. Mari bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mencurahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Selasa depan. Tuhan memberkati.